Ayo kuliah di IAIN Pontianak. IAIN Pontianak ulung dan terbuka dalam riset dan kajian keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo. IAIN Pontianak merupakan kampus Islam negeri pertama dan satu-satunya di Kalimantan Barat. Kampus ini telah berdiri sejak tahun 1965 di Jalan Lejen Suprapto nomor 14, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. IAIN Pontianak sudah memiliki belasan program studi S1 dan 2 program studi S2. Sudah banyak prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh di tingkat nasional maupun internasional. Dan IAIN Pontianak juga termasuk kampus paling moderat di Indonesia. Namun, sekian banyaknya prestasi yang telah diperoleh, kampus IAIN juga tidak luput dari permasalahan dan isu-isu yang beredar. Salah satunya tentang ketidakadilan yang diperoleh dari mahasiswa Fakultas Syariah terkait tentang isu perbedaan fasilitas kelas dan kinerja dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hawin Alaina. Sekarang kita sedang berada di Fakultas Syariah. Sekarang saya ingin meliput nih Fakultas Syariah karena ada beberapa keluhan dari teman-teman mahasiswa tentang minimnya fasilitas di Fakultas Syariah. Membandingkan dengan fakultas-fakultas sebelah, fasilitas di Fakultas Syariah ini sangat kurang jika dibandingkan tetangga kita Fuad, Febi, dan FT. Nah, berikut liputannya. Karena banyaknya laporan, kami dan tim langsung menelusuri kelas-kelas yang ada di Fakultas Syariah. Ya, baik. Mari kita lihat-lihat keadaan di fakultas kita, kelas-kelasnya, fasilitasnya. Sekarang kita sedang berada di ruang kelas di Fakultas Syariah. Kita rasakan udara di sini sangat pengap, tidak ada pendingin ruangan, ruangan seperti AC. Karena tidak ada kipas pun hanya satu, tak ada. Kita lihat kursi-kursi bolong-bolong, tidak ada sofanya. Ini sangat tidak bisa dibandingkan sama fakultas-fakultas sebelah. Pebi, Fuad, sini bisa kita lihat juga di atas nih. Nah, proyektornya tidak ada. Bagaimana bisa menunjang fasilitas perayaan belajar mengajar di sini? Proyektornya dikabarkan baru-baru ini ada, tapi masih ada beberapa kelas yang kurang proyektornya. Ini problem tersendiri bagi Fakultas Syariah. Nah, setelah kita melihat keadaan toilet di Fakultas Syariah, kita bisa melihat tadi atap bolong-bolong, timbanya nih masih pakai baskom, itu pun bolong-bolong pula. WC yang tidak terawat, aromanya ini tidak terawat sekali toilet nih. Kita lihat di Fakultas Syariah, ini toilet. Mari kita ke yang lain. Salah satu permasalahan yang paling urgent yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa adalah kelas belajar yang dipakai untuk menampung santri laki-laki. Alhasil, kelas pun tercampur dengan aktivitas belajar dan aktivitas santri, menyebabkan kurangnya aktivitas pembelajaran dan teralihkan fokus pandangan. Baik teman-teman, di sini kita sedang berada di area Ma'had Putra Fakultas Syariah. Bisa kita lihat itu jemuran gantung-gantung. Area di sini ini masih termasuk ruang kelas Fakultas Syariah. Tapi Ma'had ini langsung berdempetan langsung sama kelas. Jadi adanya Ma'had ini merusak pemandangan mata di Fakultas Syariah. Jemuran menggelantung, lantai-lantai mereka ini kurang terawat. Ini sangat merusak pemandangan di fakultas kita, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa di Fakultas Syariah. Bang, bisa perkenalkan namanya, Bang?
Denny Bang Thomas. Sekarang kita telah bersama Bang Denny. Bang, bisa diceritakan tentang kelas-kelas di Fakultas Syariah, apakah sudah layak disebut sebagai kelas perguruan tinggi, Bang? Saya rasa sih belum sih Bang ya. Soalnya di Fakultas Syariah ini sangat berbeda dengan fakultas lain. Dari fasilitas AC-nya, kursinya, bahkan di sini tuh hanya adanya kipas Bang. Kipas pun di setiap kelas tuh belum tentu hidup. Soalnya tuh biasa hidup gitu hanya satu arah. Jadi yang sebelah sana tuh dapat kipas, sebelah sininya belum dapat kipas. Jadi satunya tuh itu dapat kipas, satunya tuh kepanasan Bang. Jadi tidak nyaman dalam kelas. Maupun dari segi kursi Bang. Kursi di sini sangat banyak bolong-bolong Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Setelah kita dengarkan, ternyata menurut Abang nih kelasnya nih sangat tidak layak jika dibanding dengan fakultas-fakultas sebelah. Ini tentang kelayakan Bang. Kalau kenyamanannya gimana Bang di kelas nih? Bisingan, masih bising nggak kan? Masih sih Bang. Masih. Soalnya ini kan dekat dari area-area, bahkan bisa dilihat di situ pun ada mahat Bang. Jadi di sini bising dari area-area anak-anak lain lah, jadi suara di kelas tuh tidak nyaman Bang. Jadi belum bisa mendukung proses belajar mengajar Bang ya? Saya rasa sih belum sih Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Baik, Pendapatnya Bang. Setelah kita dengarkan pendapat Bang Denny, ternyata kelas-kelas kita ini belum layak, pemirsa. Sekarang kita mau meliput mahasiswa kedua. Bang, boleh minta waktunya sebentar Bang? Boleh Bang, boleh Bang. Boleh perkenalkan namanya sama pemirsa Bang? Oke, perkenalkan nama saya Albi Khairul Munawar dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, dengan Bang Albi, saya minta pendapatnya tentang fasilitas yang ada di Fakultas Syariah ini. Gimana Bang, sudah bisa mendukung proses belajar mengajar belum sih Bang fasilitasnya nih? Kalau menurut saya sih dari fasilitas Fakultas Syariah sendiri ya, itu menurut saya itu sangat jauh dari fakultas lain gitu. Karena ada beberapa, misalkan kursinya itu memang ada yang jelek gitu, memang gak layak pakai gitu. Dan lampu itu kadang kalau gelap mati gitu. Infokus pun ada beberapa, tetapi itu hanya beberapa kelas gitu. Jadi ya kalau kita dapat kedapatan kelas yang jelek ya kita nggak dapat infokus gitu, susah gitu. Oke Bang, kalau fasilitas pendukung lainnya Bang seperti jaringan, wifi di sini gimana Bang keadaannya? Untuk jaringan itu menurut saya untuk jaringan seluler saja, untuk misalkan kartu-kartu seluler lainnya itu sangat susah. Entah saya bingung sendiri karena saya menggunakan di area kampus ini sangat sulit sekali untuk menggunakan jaringan seluler. Terus ada memang tersedia wifi kampus itu ada 2, tapi ketika digunakan itu sama aja gitu dengan jaringan seluler, tidak mendukung. Dan akhirnya ketika kita suruh mengirim tugas itu kita harus keluar dulu gitu untuk mengirim tugas. Nah itu kan prihatin ya bagi saya pribadi sebagai mahasiswa, sulitnya jaringan seluler sendiri gitu di area kampus. Mungkin ada kejadian apa gitu Bang tentang wifi ini di kelas? Keluhan-keluhannya bisa diceritakan Bang? Ya itu tadi ketika misalkan guru suruh membuka di YouTube itu nggak bisa karena memang jaringan sangat sulit, terus wifi juga tidak memadai gitu. Terus ya mau tidak mau kita harus keluar, harus misalkan numpang wifi di kafe atau ke tetangga dan mungkin ke teman-teman yang lain gitu, harus tethering gitu. Jadi kurang optimal ya Bang untuk mendukung proses belajar mengajar Bang? Kalau menurut saya sangat kurang optimal. Oke, saran Abang gimana untuk kedepannya nih Bang? Saran saya untuk kedepannya lebih diperbaiki lagi prasarana yang ada. Terus bangunan-bangunan ini kan memang sudah sangat tua dari bangunan Fakultas Syariah dengan bangunan fakultas lain. Ya menurut saya dari dekan dan Kaprodi itu lebih memperhatikan lagi lah kepada Fakultas Syariah. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang. Nah, setelah kita dengar pendapat Bang Albi tentang kondisi fasilitas yang ada di sini, ternyata sarana, fasilitas di fakultas kita ini belum memadai, permisa. Karena kan ada tuh dari pemerintah menetapkan 8 standar perguruan tinggi. Berarti kalau belum memenuhi standar, apakah ini bisa disebut perguruan tinggi? Tulis komentar Anda di bawah.